Halo kawan stetoskop, sudah lama ya tidak berjumpa, kembali lagi bersama saya Dr. Prima. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, di mana kita akan membahas di sini untuk momi-momi nih gimana sih cara merawat kesehatan gigi pada anak kecil yang baru belajar, misalnya mulai sikat gigi untuk mencegah biar giginya tidak bolong dan tidak rusak. Lalu yang kedua, pada saat sekarang ini masa-masa pandemi virus corona, bagaimana sih cara merawat gigi? Apakah perlu konsul ke dokter gigi minimal berapa bulan sekali atau seperti apa? Mau tahu keseruannya? Kalau biasa kita di kursi merah dan hitam, sekarang beda dari yang lain nih. Kita kedatangan narasumber yang memang benar-benar cihuy dan kompeten. Kalau gitu langsung saja kita ketemu dengan berbincang-bincang sedikit dengan narasumber yang memang sudah kompeten, Dokter Gigi Media. Mari kita ikuti, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan stetoskop, berjumpa kembali dalam episode stetoskop kali ini bersama saya Dr. Gigi Media dari Puskesmas Kecamatan Palmerah. Pagi beraksi ya. Pagi beraksi itu sebetulnya adalah sebuah gerakan yang dimotori oleh tim dari Puskesmas Kecamatan Palmerah yang berisikan dokter gigi, perawat gigi, kemudian kolaborasi juga dengan tim dari IT, kemudian juga dari UKS dan juga dari promosi kesehatan untuk apa coba? Menanamkan kebiasaan sikat gigi sedini mungkin. Jadi, kami merasa dan memandang perlu untuk melakukan intensifikasi untuk supaya anak-anak di Palmerah ini bisa melakukan sikat gigi sedini mungkin, gitu. Kita ada sebelum wabah COVID ini ya, kita ada roadshow langsung ke RPTRA biasanya dikumpulkan dari berbagai TK dan berbagai PAUD untuk kemudian mendapatkan sebuah pelatihan ya. Jadi langsung pelatihan untuk sikat gigi bersama mama. Jadi pagi beraksi ini adalah pasukan gigi bersama mama ajari anak sikat gigi. Ya, jadi sasarannya adalah adik-adik dan mamanya atau orang tuanya atau pengasuhnya supaya bisa sikat gigi lebih terampil gitu. Latar belakangnya adalah kenyataan bahwa dari hasil Riskesdas 2018 93% anak-anak usia dini antara 5-6 tahun itu giginya sudah berlubang. Nah, hal itu harus cepat disiasati. Kalau tidak nantinya akan mengganggu, tentunya akan mengganggu terhadap pola makannya dan lain sebagainya, dan itu harus segera dilakukan intensifikasi dalam hal perbaikan untuk pola menerapkan sikat gigi secara efektif gitu. Jadi kita di sini pagi beraksi itu bagaimana caranya anak dan mama atau anak dan orang tua bisa melakukan sikat gigi di rumah dengan cara yang terbaik. Dan juga kita melakukan itu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak, yaitu dengan pendekatan, misalkan anak tersebut adalah anak yang cara belajarnya visual, ya, dengan cara melihat, atau dengan cara mendengar atau auditori, atau harus langsung dengan penerapan, misalkan dengan cara kinestetik, ya. Jadi hal tersebut dilakukan langsung supaya anak-anak bisa menerapkan itu di rumah bersama orang tuanya, gitu. Oke, sebetulnya kalau kita mau membuka buku KIA atau buku Pink ya, halaman 44, di situ semuanya udah lengkap ya. Tapi karena di sini kita mau bahas sama-sama ya, jadi
perawatan gigi itu sebetulnya dimulai dari sedini mungkin. Dari mana? Dari pas mamanya hamil. Percaya nggak? Bahkan kita akan menyasar sampai ke pada saat calon pengantin. Nah, kalau calon pengantin aja udah tahu caranya ngerawat gigi bayinya, gigi anaknya, bagaimana kemudian nanti seorang ibu bisa melaksanakan itu, bisa melakukan itu dengan sudah punya teori dasar seperti itu ya. Nah, untuk nanti kita praktek langsung aja ya kalau untuk perawatannya. Oke? Untuk anak usia dini sebetulnya belajar sikat gigi itu ya dimulai dari ketika dia sudah bisa diperkenalkan untuk belajar metode apapun ya. Misalkan kita harus memperkenalkan dengan cara sesenang-senangnya anak itu. Misalkan kita bisa memperkenalkan dengan metode kita menggunakan visual ataupun lagu ataupun praktek langsung ya. Dan kapannya itu tergantung kesiapan dari anaknya itu sendiri dan mamanya. Nah, sedini mungkin bisa kok dari usia 2 tahun juga sudah bisa diperkenalkan. Nah, hal itu harus melalui pendampingan. Jadi, kalau sama anak-anak nggak boleh cuman disuruh sikat gigi. Jadi, mamanya harus mempraktekkan secara langsung gitu ya. Oke, untuk ke dokter gigi sebaiknya 6 bulan sekali dengan atau tanpa keluhan sedini mungkin. Mama-mama bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau terpercaya yang paling disukain dan tidak membuat anak-anak takut. Dan untuk kunjungan pertama jangan diharapkan anak itu langsung mau. Jadi kalau misalkan datang dan dia menolak, biarin aja kenalan dulu dengan kami para dokter gigi ataupun perawat giginya. Nanti kalau sudah biasa baru boleh masuk ke tindakan ya. Yang lebih penting itu adalah dental health education. Jadi bisa menanamkan anak itu bisa melakukan home care ya, disertai dengan contoh terbaik teladannya dari orang tuanya sendiri gitu. Ya, kalau untuk masa pandemi sekarang ini, apalagi kita lagi jarang ya ke dokter gigi ya, sangat diusahakan untuk jangan dulu ke dokter gigi apabila tidak dalam keadaan yang emergency ya. Nah, untuk itu di rumah harus pinter-pinter jaga kondisi kesehatan gigi dan mulut ya. Nanti kita akan jabarkan. Yang utamanya adalah pastinya sikat gigi itu harus sehari berapa kali? 2 kali ya minimal. Kemudian waktunya nih. Masalahnya ternyata banyak sekali orang-orang yang salah waktu dalam sikat gigi. Orang-orang suka ngambil sikat giginya itu waktunya pada saat mandi. Betul nggak? Jadi berlekatan dengan pas mandi. Mandi pagi ataupun mandi sore. Nah, pada saat mandi sore kita sikat gigi misalnya. Tapi kemudian malamnya pas mau tidur nggak sikat gigi. Kira-kira gimana tuh? Pesta ya kumannya. Jadi sebaiknya sikat gigi itu sebelum sarapan dan malamnya setelah makan malam sebelum tidur gitu. Nah, apabila mau ditambah pada saat mandi silahkan, dan juga kita bisa bantu juga dengan penggunaan mouthwash ya. Dan pada saat pandemi ini sangat disarankan apabila memang kita bekerja ataupun berkecimpung dalam dunia medis ataupun yang sering keluar-keluar melakukan aktivitas untuk pekerjaan dan lain sebagainya, saya sarankan untuk menggunakan obat kumur povidone iodine ya. Untuk itu sekalian bukan hanya dikumur tapi sampai ke tenggorokan ya. Dikumur, digargle ya, kurang lebih paling tidak 30 detik. Ya, setelah itu baru dibuang. Nah, untuk menjaga keseimbangan flora normal dalam mulut, sebaiknya aktivitas tersebut selama 2 minggu dihentikan dulu, kemudian nanti baru dimulai lagi ya setelah ada istirahatnya. Oke, jadi selama pandemi ini sebetulnya bukan hanya ke dokter gigi ya yang riskan, tapi ke fasilitas kesehatan kemanapun itu kita pergi mengandung nilai resiko.
ya, tapi terutama ke dokter gigi itu apabila dilakukan tindakan kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Dan apabila kita sudah yakin bahwa fasilitas kesehatan itu memenuhi kriteria-kriteria tersebut, barulah kita datang ke tempat tersebut. Artinya ya, kita juga harus selektif dalam memilih tempat-tempat pelayanan kesehatan. Dan yang kedua juga adalah apabila kita datang ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada saat ini, ya diharapkan memang kondisi-kondisi yang sangat emergensi, artinya yang tidak bisa ditahan lagi. Dan untuk estetika sebaiknya ditunda dulu karena kita menghindari transmisi, ya, penyebaran dari virus COVID-19 ini, ya. Jadi pelayanan yang diutamakan adalah yang emergensi dasar, misalnya penanganan pada nyeri, penanganan pada infeksi, dan juga pada kasus-kasus yang memang betul-betul sifatnya kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, apabila perlu betul-betul ke dokter gigi, pastikan kita sudah siap dengan peralatan perang kita, APD dan lain sebagainya. Pada saat kita bertemu di ruang tunggu, kita harus sudah mematuhi protokol kesehatan, ya. Dan dokter gigi maupun perawat giginya pun juga nanti akan melakukan sesuai dengan standar operational procedure yang dilaksanakan pada saat wabah. Saya senang banget ya kalau udah masalah praktek, karena praktek ini sebenarnya kuncinya, ya. Untuk mama-mama semuanya sebenarnya gampang banget nih untuk mempraktekkan, ya. Setiap anak pasti punya buku pink, ya. Perawatan gigi di buku ini, di buku KIA ini sudah lengkap sebetulnya, ya. Jika gigi belum tumbuh atau gigi baru tumbuh, bersihkan gusi, lidah bayi, dan gigi yang baru tumbuh dengan kain lembut bersih yang dibasahi air matang hangat dengan gerakan ringan dan perlahan. Hal ini juga bisa dilakukan sambil menggunakan kasa steril, ya. Nah, setelah tumbuh gigi lebih banyak, gosok giginya setelah sarapan dan sebelum tidur dengan sikat gigi kecil khusus anak yang berbulu lembut, pakai pasta gigi mengandung fluor, ya. Dan pasta gigi itu cukup diberikan selapis tipis, ya, nggak usah banyak-banyak. Kita praktek langsung, ya. Oke, kenalin, aku namanya Donggi, ya, Dongki Gigi. Saya akan kasih lihat bahwa anak-anak itu sering banget pakai sikat gigi yang terlalu besar, ya. Sikat gigi yang terlalu besar itu tidak optimal di dalam mulut anak-anak dan nantinya malah akan menyodok sampai menimbulkan rasa mual, ya. Kemudian berikan pasta gigi fluoride yang mengandung fluoride, ya. Tentunya nggak usah banyak-banyak, cukup, ya, cukup segini aja. Oke, cukup segini. Kemudian diaplikasikan, ya. Ini tidak usah terlalu banyak, cukup saja seperti ini. Dan untuk mama-mama, hari ini saya sudah siapkan cermin. Kenapa cermin? Ini membantu banget loh. Membantu banget untuk fokus anak. Jadi pada saat kita mengajari anak untuk sikat gigi, pertama, kitanya sendiri juga harus sikat gigi. Yang kedua, cermin ini membantu sekali supaya anaknya fokus ke dirinya, ya. Jangan sampai dia nggak ngaca dan dia ngambang pikirannya kemana-mana dan dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Oke, posisinya, misalkan ini anak kita, ya, mama-mama, ya. Ini boleh sambil dipegang tangannya dengan gerakan yang lembut aja, nggak usah terlalu kenceng, ya. Jadi jangan dipaksa, ya. Ini semua harus dilakukan dengan santai dan rileks. Oke. Kemudian pasti sering, ya, anaknya meronta-ronta nggak mau gitu, ya. Nah, ini ada tergantung dari kesukaan anak-anak itu. Kita bisa rayu tanda kutip dengan berbagai macam cara. Oke. Dan ingat, perhatikan anak harus menghadap ke cermin. Oke. Gerakan pertama, kita pegang dengan lembut tangan anak, jangan ada pemaksaan, ya. Kemudian pastikan semua permukaan tersikat, ya. Mau mulai dari mana? Boleh mulai dari bagian ini. Ayo sayang, smile dulu. Smile. Ini namanya Donggi, ya. Donggi smile dulu.
Donggi smile. Ya, gerakannya memutar. Ini fungsinya untuk memijat gusi juga ya. Jadi jangan terlalu keras. Oke. Kita memang mengenal beberapa teknik dalam penyikatan gigi, tapi teknik ini dalam prakteknya banyak digunakan ya, karena cukup efektif. Lalu berapa kali? Kira-kira 8 kali setiap permukaan. Ini antara pipi ya, antara pipi dan gigi ya, diselipkan ke dalam sini. Oke. Pindah setelah misalkan sudah 8 kali. Oke. Sambil menghadap ke cermin. Kemudian buka A. Kemudian buka, jangan lupa bagian pengunyahannya. Bagian pengunyahannya juga ya. Maju mundur. Oke. Maju mundur. Dan ingat ya, tekanannya harus diperhatikan, jangan sampai malah menyodok-nyodok ya, terlalu kencang. Ya, bisa menyebabkan penurunan dari gusi. Oke. Lanjut lagi, ini bagian yang sering sekali terlewat ya. Bagian dalam gigi bawah depan. Oke, di sini sering sekali ditemukan karang gigi. Kita tarik keluar, ditarik keluar ya, diangkat keluar seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ya, ini juga dengan lembut semuanya. Bagian atas juga seperti itu ya, bagian atas maju mundur, maju mundur. Bagian atas depan, bagian dalamnya ya, jangan sampai terlewat. Lalu apa bedanya dengan sikat gigi kita sehari-hari? Mungkin tanpa kita sadari selama ini kita hanya sikat giginya basa-basi, jadi sekedar fresh aja. Nah, sikat gigi ini perlu teknik dan perlu dilatih terus loh, jadi optimal gitu dalam pembersihan giginya. Lalu berapa kali harus kumur? Cukup 1 kali aja ya. Cukup 1 kali aja supaya kandungan baik yang ada di dalam pasta gigi tetap tertinggal di dalam mulut. Oke? Oke kawan stetoskop, bagaimana tadi? Sudah cukup jelas bukan penjelasan dari dokter gigi Nadia? Yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi pada anak-anak kecil. Yang kedua, bagaimana cara merawat gigi pada masa pandemi ini. Buat mami-mami, tetap gigi anak-anak dijaga. Dan satu hal lagi, kalau misalnya ada yang masih mengganjal atau belum tuntas, bisa coba di komen, kolom komentar, atau langsung DM ke dokter Nadia-nya langsung. Oke, sampai di sini dulu stetoskop untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap saksikan stetoskop di episode selanjutnya. Kawan stetoskop, sehat terus!